Norma baharu akibat penularan COVID-19 sudah sebati dengan rakyat Malaysia. Masyarakat dituntut untuk sentiasa peka dengan SOP terbaru yang dikeluarkan. Namun perubahan yang sering kali berlaku dalam SOP ada kalanya menyebabkan berlakunya keciciran informasi. Apatah lagi mereka yang tinggal di kawasan pedalaman dengan capaian internet yang terhad. Terbaru, kru KDM TV menerima aduan daripada beberapa penduduk Tenom mengenai isu kompaun yang dikenakan seolah tidak kena pada tempatnya. Sudah jatuh di timpa tangga, sudahlah mengalami kesukaran dan mengikat perut akibat PKP, kompaun RM1,000, macam mana mau bayar? Bukan mempertikaikan tindakan pihak berkuasa, namun ada baiknya kita mendengar luahan rakyat. KDM TV ke Tenom untuk mendengar sendiri permasalahan yang dihadapi oleh penduduk kampung dan isu kompaun ini. 27 Januari 2021, 8 orang penduduk kampung Anggalor telah dikompon RM1,000 seorang kerana didapati melanggar SOP. Pada hari kejadian, mereka dalam perjalanan untuk membeli barang keperluan di Pekan Tenom. Namun bas yang boleh memuatkan 13 orang penumpang ini telah ditahan kerana 8 penumpang yang berada di dalamnya telah melebihi kapasiti 50% penumpang yang dibenarkan. Bukan saya turun jalan-jalan saya untuk membeli untuk anak saya kemanuan dia. Susu sama pimpos dia sama buku susu anak saya lah. Tiada yang menjaga dia orang sebab mama ini mati. Ya, jadi saya yang pergi. Habis laki saya manut. Tua betul itu tidak dapat keluar. Itulah hal nara para turun. Cuma kami dua laki bini tinggal di pondok, saya bilang. Dia orang bilang KP, macam mana mau saya tidak turun, saya tiada obat. Saya punya kaki pun sakit, sampai sekarang pun sakit. Itulah saya berani turun. Bagi perkakas dia orang, ada itu budak-budak saya. Sama itu beranjak dapur kami lah. Habis tiada sudah saya mau suruhkan, saya ini bertunggal. Tiada sudah saya suruh, paksa saya sendiri lah pergi balik belanja keperluan kami. Aku perlu kamu turun, dia bilang. Saya bilang turun pergi balik perkakas dapur ke Kusungan ambil suami istri, dia bilang. Kau ada anak kah, dia bilang. Memang ada anak tapi masing-masing ada tanggungan sekolah budak sekolah sekarang. Jadi kalau kami kehabisan makanan sekarang, itu saja mau jalan sekarang kan. Ini satu kali dalam satu hari saja. Itulah kami ramai-ramai keluar. Jadi kalau kami kehabisan makanan, suruh polis datang antar makanan kami sini. Habis kalau kami ramai-ramai keluar di sana buat masalah lagi nanti. Mengamada di perjalanan beginilah kami begitu malah kami ada dapat masalah. Karena tahanlah halan. Langgar sudah SOP ini dia bilang memang kau punya muatan ini memang sudah lebih sudah boleh bilang. Ya saya sudah kasih tahu tadi Tuhan tapi kau tidak bertolong kau saya bilang habis dia orang yang sudah Tuhan saya sudah kasih tahu begini turun jarang mau juga ikut juga. Jadi kalau boleh kasih amaran lah macam ini ataupun kalau kau saman saya bilang biarlah saya kena saman satu orang saya bilang yang lain tak payahlah habis kau nampak orang juga macam sudah lanjut umur saya bilang maksud saya macam sudah tua bah. Tidak PKIPD saja dia bilang itu saya dia bilang cakap lah tiada lain PKIPD saja dia bilang. Kau tahu kainan, dia bilang. Ini KP kena sambung. Oh saya tidak tahu itu. Cuma saya pergi ambil obat saja. Itulah kami cepat-cepat pulang sebab kami takut, saya bilang. Saya bilang, saya cakap sama itu polis, kalau dia orang saman kami, saya tidak sanggup bayar. Saya bilang, saya sanggup lagi minta jil. Saya ini bukan ada duit, saya bilang. Saya ini bertunggal. Sedang saya punya tambang budak sekolah, saya bilang, bukan dia orang tolong itu bayar. Saya bilang, saya ini sendiri saja, cari duit untuk bayar tambang sekolah, saya bilang. Kalau dia tanya itu kami memang mau jawab. Tujuan kamu, memang kami mau jawab. Tapi ini dia tidak tanya kami. Dia terus bawa kami di balai. Macam kami ini mendatang asing saja saya bilang. Kalau dia kasih turun kami, memang kami bagi IC. Kalau dia soal kami, kamu pergi mana, memang kami jawab. Dia tidak tanya apa-apa, bah. Dia bilang, macam mana mau bayar nih? 1.000 lagi, sedangkan keperluan barang dapur pun belum cukup lagi itu. Mungkin tidak dapat bayar nih 1.000, saya bilang. Kamu orang ini sudah kena tindakan sebab melanggar SOP. Kami semua lengkap ikut peraturan apa yang menteri cakap pakai emas semua. Cuma kesalahan itu memang lebih penumpang lah. Kami penumpang 7. Campur dari kapal. Kalau biasa boleh masuk 13, campur penumpang lah 13. Padahal kami ini semua pun ikut SOP lah. Dalam bus tu pun kami 2 orang di dalam bangku macam itu. Jadi kami ikutlah pergi di Bunut sampai situ tunggu. Lepas kami punya derba masuk ke atas kan, dia turun, lepas tu dia turun. Mari kita pergi naik ke atas dia cakap ibu pejabat polis Bunut. Kita semua macam mau kena saman lah dalam sebab kita ni lebih penumpang dia cakap. Jadi kami bilang kami ikutlah naik ke atas. Tunggu sampai situ dekat pukul 4 baru kami keluar dari pukul 11. Baru yang lain
ini pun yang ketahulah yang ini tua ini pun kan tidak makan. Macam rasa lapar lah begitu, marah-marah lah. Taulah kalau perasaan macam mana kan. Jadi kami orang kampung kadang-kadang ada yang ada TV boleh tahu, tapi yang tiada tuh macam mana tahu. Saya tiada TV di sana, di pondok. Sebab tahu kalau orang tua begini macam tidak tengok TV. Cuma orang datang, kepe-kepe, tidak boleh. Saya tidak turun pun tidak makan kami, Bah. Lagipun kami ini orang kampung kan keliru lah sebab SOP ini balik-balik kadang-kadang pandai berubah. Kadang dia punya SOP kan pandai berubah-ubah. Jadi kami dapat maklumat pun yang macam minggu depan macam tu lain, minggu yang ini lain. Nah, jadi tidak tentulah kan. Kami ini orang kampung sebab kami susah, kami minta tolong sama YB Peter Anthony. Sebab kalau dia sudah tolong, kami berterima kasih apa saja. Kalau dia datang kami di kampung, kami terima kasih. Minta tolong sama Datuk Pito, kalau boleh Datuk Pito tolong kami orang kampung. Kami orang kampung tiada pendapatan dan kami berterima kasihlah kepada Datuk Pito. Dan itu saja saya cakap dan terima kasih juga kepada Datuk Pito Anthony pertolongan dengan kami. Minta tolong pada Datuk Pito Anthony lah agar dapat tolong kami membantu bayaran lah. Sebab kami ini orang kampung susah mau kasih setel bayaran itu sama. Kami rendah hati minta tolong dengan Datuk Peter Anthony untuk selesai masalah beginilah. Kami pun sekarang yang merosot, saya harap Datuk Peter Anthony dapat membantu kami lah. Melanggar SOP sememangnya merupakan satu kesalahan. Namun, kejadian ini membuka mata kita betapa masih ramai penduduk yang masih ketinggalan dengan informasi semasa. Bukan disengajakan, apatah lagi jarak yang jauh dari pekan menyukarkan penduduk untuk turun berulang-alik membeli barang keperluan di Pekan Tenom. Sangat menyedihkan apabila golongan kurang upaya dan warga emas menjadi mangsa keadaan. Nasi sudah menjadi bubur. Saman RM1,000 harus dilangsaikan. Hakikatnya, undang-undang wajar dipatuhi walau apapun alasannya. Rakyat ingin menjelaskan, namun siapa yang akan mendengarnya? Yang pastinya, mereka mengharapkan agar ada insan yang sudi membantu. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. RM1,000 bukannya sedikit. Bahkan, mungkin mengambil masa seumur hidup untuk mendapatkannya. Semoga kisah ini memberi iktibar kepada kita semua agar kita membuka mata, peka keadaan sekeliling kita. Apa benar selama ini kita jaga kita? Tepuk dada, tanya selera.